mungkin yang setara dengan apa yang menjadi kekuasaan Allah dan lain sebagainya, itu tidak mungkin. Tapi kadang-kadang karena nafsu kehidupan kita yang ya demikian, akhirnya secara tidak langsung maupun langsung kita memposisikan sesuatu atau memposisikan apapun, bahkan bisa jadi memposisikan diri kita melebihi atau minimal setara dengan posisinya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah masuk pada kesyirikan. Maka Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama memang mendefinisikan syirik itu ya mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Entah itu dari sisi benda ataupun kemudian dari sisi yang lainnya berupa i'tiqad, keyakinannya. Maka nanti ada banyak sekali klasifikasi syirik yang kemudian para ulama juga menjelaskan. Ada syirik fi'li, syirik qauli, walaupun itu juga debatable gitu. Artinya ikhtilaf, para ulama itu berbeda pendapat. Tapi ya memang ada yang demikian gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang definisi syirik ya, kula yakin jenengan pun juga sudah banyak tahu tentang definisi syirik itu. Tapi kita sedikit membahas tadi terkait dengan syirik. Intinya ya memang syirik itu membuat sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Entah itu berupa benda ataupun berupa i'tiqad. Kadang tidak berupa benda, Pak. Jenengan tidak menjadikan sebuah benda itu sebagai sesuatu yang lebih atau sama setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada i'tiqadnya, ada keyakinannya bahwa panjenengan melakukan atau meyakini sesuatu itu setara dengan Allah atau kemudian lebih, itu pun juga nanti masuk bagian syirik. Maka kita mulai pembahasan tentang syirik itu dengan hati yang lapang, yang nanti harapannya dengan kita belajar tentang syirik, macam-macam syirik dan lain sebagainya, kita tidak menghukumi orang, tapi berusaha untuk mencoba mengintrospeksi dalam diri kita. Bisa jadi ternyata kita banyak melakukan demikian. Ya. Jadi kita belajar untuk menghukumi diri kita, bukan untuk menghukumi orang lain. Nah, para ulama, termasuk Imam Az-Zahabi, menyebutkan macam-macam dan bentuk syirik. Bentuk syirik itu macam-macam banyaknya, bentuknya banyak sekali. Salah satunya, kalau Imam Az-Zahabi pertama menuliskan itu begitu. Seorang yang mengagungkan sesama makhluk. Jadi memposisikan makhluk itu sama sebagaimana ia mengagungkan Sang Khalik. Sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari perilaku syirik. Yang kadang-kadang tanpa kita sadari, Pak. Tanpa kita sadari. Kita takut dengan seseorang sebagaimana kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan parahnya lagi, kula lan panjenengan takut sama manusia tapi tidak takut sama Allah. Mulai itu banyak sekali. Kita takut, ada meme carane lelucon geguyon itu. Ada orang yang takut dengan CCTV tapi nggak takut sama Allah, Pak. Konangan CCTV, wedine pol gitu ya. Tapi nek konangan Gusti Allah iki ketok ora wedi lho, Pak. Wonten mboten, Pak? Wonten, Pak? Wonten mboten sing kados niku? Ada kan? Kita itu rasanya, itu ada tulisan area ini diawasi oleh CCTV, langsung wedi banget. Tapi coba kalau ada tulisan area ini diawasi Allah Subhanahu wa taala, ada enggak, Pak? Wonten, Pak? Enggak ada kan? Tulisan panjenengan nate pirsa, tulisan area ini diawasi Allah Subhanahu wa taala kan. Enggak ada kan? Wong masjid saja itu bisa menjadi tempat kriminal kok, Pak. Kita nggak usah berbicara di terminal ngoten nggih, atau kemudian di tempat-tempat lokalisasi misalnya ngoten, enggak perlu bicara di sana. Di masjid saja itu bisa menjadi tempat kriminal. Tempat apa? Berbuat asusila, berbuat mesum itu banyak. Masjid seperti itu. Masjid sing kelangan kota amal ya kathah, Pak.
Kali Bening beberapa waktu yang lalu begitu. Masjid kelangan kotak amal. Tapi coba kalau kita tulis gitu ya, area ini diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira takut nggak Pak manusianya itu? Ya kan? Ya itulah. Kenapa? Kadang kita merasa takut dengan manusia, dengan pengawasan manusia. Tapi kita tidak takut dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara tidak langsung Imam Az-Zahabi yang mengatakan demikian. Itu secara tidak langsung kita melakukan perbuatan syirik. Kita melakukan perbuatan syirik. Kenapa? Ketika kita takut dengan manusia, sementara kita tidak takut sama Allah, berarti kan memang ketakutan kita lebih kepada manusia. Nganggap Gusti Allah itu gampang ngapurani gitu kan. Ada yang seperti itu Pak. Kadang-kadang berbuat dosa, wah ora apa-apa lah dosa karo Gusti Allah. Oh Gusti Allah gampang ngapurani kok gitu. Tapi kan tidak boleh juga yang begitu, menyepelekan perilaku dosa itu tidak boleh. Maka Imam Az-Zahabi itu menuliskan yang pertama bentuk macam syirik, mengagungkan manusia. Salah satu bentuk pengagungan manusia lebih daripada Allah Subhanahu wa taala adalah rasa khauf dan takut kita jauh lebih tinggi dengan manusia dibandingkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ini menjadi catatan untuk kita. Catatan untuk kita supaya kemudian kita berhati-hati Pak. Bisa jadi kita terjatuh pada yang seperti itu. Rasa takut kita, rasa benci kita dan lain sebagainya ya melebihi daripada rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian contoh yang kedua yang dicontohkan oleh Imam Az-Zahabi, kalau tadi mengagungkan termasuk di dalamnya adalah rasa khauf, rasa takut dan pengharapan dan lain sebagainya. Berikutnya contoh yang kedua adalah bagian dari menyekutukan Allah, kata beliau adalah berkaitan dengan al-hub, kecintaan, cinta. Yaitu mencintai seseorang sebagaimana kemudian dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai anak kita, kita mencintai istri kita lebih atau sama dengan cinta kita kepada Allah pun bagian dari perilaku syirik yang harus kita hindari. Kenapa? Tidak boleh ada kecintaan yang sama atau melebihi bahkan daripada kemudian kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seneng-senengin jenengan dengan garwane jenengan, dengan anak jenengan, mereka adalah manusia, Pak. Mereka adalah manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang posisinya adalah seorang makhluk, tidak boleh setara atau lebih daripada khaliq. Maka tidak boleh sak seneng-senengin jenengan, sak tresna-tresnanin jenengan itu tidak boleh menyamakan apalagi kemudian melebihkan. Tapi banyak di antara kita yang kemudian kadang-kadang cinta kita dengan anak kita luar biasa. Ketika kemudian panjenengan diceluk garwane ngoten nggih, yang gitu kan. Ini kan ceritanya anak muda terus nyeluke yang ngoten nggih. Nek jenengan sing pun sepuh biasanya nyeluke napa Pak? Yung gitu kan. Nek anak muda yang nek cah napa pun panjenengan sepuh nyeluke yung gitu. Nah, jadi ketika panjenengan diceluk kalih garwane ngoten nggih, langsung gembrigat gitu. Tapi ketika diceluk kalih Allah Subhanahu wa taala ya padha gembrigate nggih Pak. Padha insyaallah sami. Nek sing mboten kan sing mriko-mriko ya toh. Nek sing mriki ya insyaallah sama. Atau ada yang begitu Pak. Nek jenengan diceluk kalih garwane napa melih ya bapak-bapak engko nek ora di misalnya Pak ki njaluk tolong dining nek jenengan enggak langsung teko ning mriku khawatir mbok mengko kamare dikunci saking jero kan ngoten. Wedi banget Pak, pedhos sangat. Tapi nek Gusti Allah sing ngundang, ya wis kosek ya ora apa-apa gitu kan. Wonten sing kados niku Pak. Wonten nggih? Tiange teko nggih Pak.
Oh mboten lah. Nek teko ya mboten kados ngoten. Nyatane jenengan teko mriki, rawuh teng mriki nggih ngaji ya mesti salate insyaallah ya sae. Tapi kan nyatanya kehidupan kita ya begitu, Pak. Jadi ketika kemudian kita dihadapkan dengan itu kan bagian dari kecintaan. Nek jenengan ketika dipanggil oleh garwane jenengan, sekali dipanggil enten nggih, Pak nopo Bu misalnya, tolong iki oh jenengan langsung teko. Kenapa? Karena jenengan tresno, jenengan cinta dengan garwane jenengan kan. Yo wonten juga sing cepet napa? Cepet ndhawuhi krawuh niku bukan karena cinta mergo nggo diseneni ngoten nggih. Ya macam-macam itu. Tapi kan paling tidak seringkali kita ketika menerima undangan dari pasangan kita, undang langsung gembrigat teko, itu karena cinta kita, karena apa? Tresno kita dengan garwa, dengan istri kita atau dengan suami kita kan ngoten. Ketika kemudian Allah memanggil kita untuk ibadah, untuk panggilan-panggilan yang lainnya, apakah sama yang kemudian kita lakukan dengan istri kita, dengan suami kita, sebagaimana kemudian kita lakukan hal itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu kan bagian dari kecintaan. Kalau kita kemudian masih lebih cinta dengan pasangan kita masih lebih cinta dengan dunia kita, maka hati-hati Pak. Kalau itu terus terjadi, maka sudah termasuk apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi ini, bagian dari contoh syirik, perilaku syirik yang sering kali kita tidak sadari, yang itu sudah menjangkit kebanyakan manusia dan bisa jadi itu termasuk kita. Maka kemudian tadi kalau Imam Az-Zahabi mencontohkan, yang pertama adalah mengagungkan makhluk sama atau kemudian melebihi dari mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan pengagungan itu nanti di situ ada rasa takut, ada rasa harap dan lain sebagainya. Nah, itu mesti rusak. Yang kedua adalah cinta. Kalau cinta itu biasanya Pak, ketika panjenengan mencintai istri atau mencintai suami panjenengan, tentu akan melakukan hal yang kemudian yang diperintahkan oleh apa yang kita cintai itu. Maka sama dengan ketika kita mencintai Allah melebihi dari semuanya, maka setiap apa yang Allah perintahkan, setiap apa yang Allah larangkan dalam kehidupan kita akan mengikutinya. Maka konsekuensi orang yang mencintai, dan ini menjadi syarat Pak, menjadi apa? Syarat dari apa? Dari syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Menjadi rukun bahkan. Jadi kalau kita membahas tentang syahadat la ilaha illallah, itu Syekh bin Baz secara detail itu menjelaskan dalam kitab-kitabnya. Ada 7 rukun syahadat la ilaha illallah atau syahadat asyhadu alla ilaha illallah itu sah. Salah satunya apa? Al-hub, cinta, kecintaan. Jadi ada 7, salah satunya hub, kecintaan. Yang 6-nya lain lagi. Nanti insya Allah kita bahas di sesi-sesi berikutnya yang sesuai dengan temanya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa syahadat saja ada rukunnya, Pak. Yang kadang-kadang kita belum memahami dan belum mengerti. Oh, jebul syahadat niku wonten rukun. Rukun itu apa? Ma makna rukun? Rukun niku napa, Pak, Bu? Rukun niku napa? Sesuatu yang memang harus ada. Apabila tidak ada ya sudah, itu tidak sah itu. Ya, tidak sah. Rukun itu kan begitu. Rukun sholat, rukun iman, rukun Islam. Kalau satunya tidak diyakini dan tidak diamalkan padahal dia mampu, maka tidak sah. Islamnya tidak sah, imannya tidak sah. Rukun nikah, ya kan? Jenengan nikah, pasangannya wonten, ya kan? Lalu kemudian jenengannya wonten akad nikah tapi tidak ada walinya. Tidak sah. Ada walinya, jenengannya wonten,
mahar ya wonten tambah dan lain sebagainya, ning pasangane mboten wonten. Nah, itu kan melas meneh ya. Tidak sah juga lah nikah sama siapa gitu. Maka satu rukun saja tidak ada itu batal semuanya. Itu rukun. Nah, sama syahadat itu juga ada rukunnya. Yang seringkali kita tidak paham itu atau kita belum belajar tentang itu. Maka kita tak spill sedikit. Salah satu pembahasan dari rukun syahadat yang disampaikan oleh Syekh bin Baz itu adalah satu al-hub, tadi kecintaan. Dan itu sama dengan yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi. Contoh kedua, yang seringkali gagal dalam masalah cinta. Kalau kita lebih cinta kepada makhluk, ya sudah selesai amalan kita, Pak. Sehebat apapun jenengan, sehebat apapun kita, ya tidak akan bermanfaat amalan kita. Makanya ya tadi cinta itu harus berhati-hati. Ya. Apalagi orang yang dimabuk asmara, ngoten nggih. Ya itu dimabuk asmara kan sangat ini sekali. Maka dulu ada istilah cinta itu gila. Cinta itu menggilakan itu. Karena ketika kemudian secara psikologis manusia itu ketika senang, luar biasa. Ketika senang, apalagi senang banget, senang dengan seseorang, ngoten nggih. Senang panjenengan dulu belum menikah, senang dengan seseorang, lalu kemudian saking senangnya, ini ilmu psikologi begitu. Dan itu sejalan dengan hadis Nabi SAW, bahwa kita itu tidak boleh memutuskan sesuatu dalam kondisi marah, dan tidak boleh memberikan janji dalam kondisi bahagia atau senang. Terlalu senang itu tidak boleh berjanji. Kenapa? Ketika kita berjanji dalam kondisi senang, janji muluk-muluk, Pak. Janji muluk-muluk. Bahasan kondisinya sudah nggak senang, membuktikan janjinya sing abot. Itu faktanya begitu. Maka kemudian cinta itu menjadi tolak ukur kebaikan akidah kita, kebaikan tauhid kita. Kalau dalam hati kita 100% cintanya sama Allah, insya Allah aman. Dan itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka coba panjenengan perhatikan. Itu kan surah Al-Baqarah ayat 165. Itu bahasanya keren banget. Allah menyampaikan begitu. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi di antara manusia itu ada yang menyembah. Jadi wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah. Menyembah sesembahan begitu, menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Sebagai tandingan, yuhibbunahum ka hubbillah, yang mereka itu cinta seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman itu asyaddu sangat mencintai, sangat keras cintanya. Kalau tadi kan belajar ilmu tahsin itu tajwid, ada sifat dzatiyah, salah satunya adalah sifat syiddah. Syiddah itu kan jelas, tegas gitu kan. Nah, jadi asyaddu itu ya paling tegas cintanya hubbalillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang beriman, Allah menggambarkan di situ asyaddu hubbalillah. Pokoknya orang beriman itu kecintaan sama Allah itu sudah luar biasa. Paling cinta, paling remen, paling demen, paling menjalankan semua apa yang Allah perintahkan begitu. Kira-kira bahasannya begitu. Maka tidak mungkin dan tidak akan mungkin orang yang beriman dengan iman yang sempurna, dia akan memberikan tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan atau sebagai Tuhan. Maka kami pernah sampaikan, ini yang kemudian disampaikan oleh para ulama, orang yang melafadzkan la ilaha illallah, memaknainya dengan benar dan mengamalkan konsekuensinya dengan benar, insya Allah tidak akan mungkin syirik. Nah, kadang-kadang kita melakukan kesyirikan berawal dari cara memaknai yang salah terhadap makna la ilaha illallah. Maka kemudian begini, Syekh Utsaimin itu dalam Majmu'ul Fatawa itu kan menjelaskan tentang makna la ilaha illallah itu. Kadang-kadang salahnya kita
menerjemahkan la ilaha illallah itu apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nek cara jenengan memaknai kados ngoten salah napa mboten, Pak? Cara jenengan lho. Salah napa bener, Pak? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya secara bahasa memang benar, Pak. La ilaha, tidak ada sesembahan, kan ngoten nggih. Kita maknai secara bahasa niku berarti secara potong-potongnya itu. Illallah, kecuali Allah. Betul, Pak. Betul. Tetapi nggih wau Syekh Utsaimin ngendika bahwa jika pemaknaannya seperti itu, maka sesuatu yang dianggap sesembahan itu Allah. Nek jenengan nyembah napa? Pohon ngoten nggih. Itu berarti pohon itu ya Allah. Itu kalau kita maknai la ilaha illallah niku tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti sing jenengan dadosaken sesembahan itulah Allah. Jenengan nyembah watu ya Allah jenengan watu, jenengan nyembah kayu ya Allah jenengan ya kayu, jenengan nyembah kuburan, nyembah gunung ya Allah jenengan ya gunung dan seterusnya. Itu apa yang disampaikan Syekh Utsaimin demikian. Nah, maknanya bagaimana? Niki cara Syekh Utsaimin, cara Syekh bin Baz dan para ulama-ulama yang lain ngendikane memang begini. Yang sesuai adalah makna la ilaha illallah itu tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya seperti itu. Sehingga kemudian yang hak untuk disembah itu ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Bukan sesembahan-sesembahan yang lain, tapi hanya Allah, mung Gusti Allah tok nek cara jenengan. Boten wonten sing liyane. Boten kemudian jenengan napa nyembah watu terus watune niku Gusti Allah, boten, Pak. Tapi yang berhak kita sembah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang Maha Esa. Okay. Nah, kadang-kadang salah memaknai yang seperti itu. Niki ngendikane Syekh Utsaimin nggih. Di dalam kitab Majmu'ul Fatawa itu begitu. Kadang-kadang kita salah memaknai sehingga napa? Kita salah memaknai, akhirnya kita salah mengamalkan. Mula nggih wau, nek kita bahas tentang napa syahadat mawon niku Pak Bung. Itu kita baca kitabnya Syekh bin Baz itu, luar biasa pembahasannya Pak. Pembahasannya itu luar biasa. Syahadat la ilaha illallah, nanti ada rukunnya apa saja, maknanya nopo, lalu kemudian yang bisa merusak syahadat la ilaha illallah itu apa, lalu kemudian syahadat anna Muhammad Rasulullah itu maknanya seperti apa, syaratnya bagaimana, yang membatalkan syahadat anna Muhammad Rasulullah itu apa, itu dibahas secara detail. Yang kemudian saya melihat, ini kadang banyak masyarakat sing nopo nggih mboten salah banget mboten, Pak. Mboten ning kirang napa? Kirang sesuai. Ya. Kita memaknai syahadat anna Muhammad Rasulullah saja kan bahwa tidak ada atau kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kalau hanya seperti itu ya, bare Nabi Muhammad wonten nabi meleh. Yakin nggak kira-kira Pak panjenengan? Maka para ulama ketika menerjemahkan niku asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu juga memaknainya bukan begitu, tetapi bahwa aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul dan utusan terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setelah Nabi Muhammad ya tidak ada lagi Nabi, tidak ada Rasul. Tidak ada lagi syariat lagi setelah itu. Maka selesai syariat Islam, syariatnya Nabi Allah Muhammad SAW selesai. Itu sudah paripurna, sempurna, lengkap, pun rampung. Nah, itu kados ngoten Pak. Mula nggih balik mulih wau bahwa kadang-kadang kecintaan itu kita melebihi kecintaan kita kepada manusia daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seneng kalih tanduran leding rumati luar biasa.
trimo udan panjenengan tindak macul, trimo udan jenengan nyemprot dan lain sebagainya, diragati ini luar biasa. Tapi bagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kemudian betul kita cintanya sudah sempurna dan lengkap kepada Allah Subhanahu wa taala? Mula contoh yang kedua tadi apa? Terkait dengan cinta. Dan ini seringkali menjadi masalah buat kita, Pak. Contoh berikutnya yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi itu adalah riya. Termasuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tersembunyi. Ya. Ini kalau dalam bahasannya Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah itu nanti masuknya adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Apa itu contohnya? Riya. Riya niku napa Pak Bu? Riya niku sombong. Sombong tapi dengan memperlihatkan gitu. Itu namanya riya. Kalau sum'ah sombong tapi napa? Dengan memperdengarkan. Jenengan ngaji Pak, sae ngaos niku. Ning panjenengan ngaos supados kemudian suarane jenengan sing sae niku dipirengaken kalih tiyang, lalu kemudian dimengharapkan pujian, itu namanya sum'ah. Tapi kalau jenengan sedekah lalu kemudian dia diniatkan men di persani kalih tiang sanese, lalu kemudian dipuji, oh iki tiang ahli sedekah, itu namanya riya. Sama-sama sombong tapi sifatnya berbeda. Nah, itu juga bagian dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman. Ini Allah berfirman dalam hadis qudsi. Jadi hadis yang maknanya dari Allah tapi teksnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki nek bahas hadis qudsi itu nanti banyak sekali perdebatan, tapi kita tidak akan bahas itu. Intinya hadis qudsi niku napa Pak Bu? Niku nggih firman-Ne Allah. Tapi teksnya atau kalimatnya itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mangkene panjenengan mireng hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Ampun bingung nggih Pak? Karena napa? Hadis qudsi itu memang nggih wonten. Para ulama itu ya mayoritas sepakat ada hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi itu wonten. Hanya kemudian untuk menentukan ini sahih atau tidak hadis qudsinya itu lebih rumit sekali. Okay? Nah, Allah niku berfirman dengan makna yang dari Allah tapi teksnya atau napa kalimatnya saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa Allah ngendika ana aghna syuraka'i 'anis syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku tidak membutuhkan sekutu. Ana aghna syuraka'i 'anis syirk. Man amila amalan, barang siapa yang kemudian mengamalkan sesuatu amalan, suatu perbuatan, asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Yang kemudian amalan itu menyekutukanku, maka aku akan meninggalkan dia dan sekutunya. Jadi kalau kita melakukan sebuah amalan, entah napa mawon Pak Bu amalane, dan itu mengandung kesyirikan amalan itu, maka Allah akan meninggalkan kita semua. Alhamdulillah. Okay. Maka Allah meninggalkan kita semua. Mulon jenengan sak sugih kados napa, sak dermawane kados napa, ibadahe sak sae-saene kados napa, haji mboten mung ping 3 Pak, ping sekawan, ping sedasa mungkin, umroh mboten mung sing sedasa, ping 100 mungkin nek duwite mergo akeh. Jenengan bangun masjid, bangun pesantren, tapi tadi ada kesyirikan dalam perbuatannya, ada kesyirikan dalam etikotnya. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas pertemuan berikutnya, insya Allah kalau Allah berikan kesempatan. Nanti kita bahas tentang syirik yang sifatnya etikodi, fi'li dan qauli dari sisi makna kesempurnaan iman itu sendiri. Insya Allah di pertemuan berikutnya supaya kita ngertos bahwa iman yang sempurna itu adalah yang diyakini, yang diucapkan dan diamalkan. Syirik pun juga begitu Pak.
Syirik niku wonten syirik yang diyakini, sekedar keyakinan, lalu kemudian syirik perbuatan dan syirik ucapan. Loh, insyaallah pertemuan berikutnya akan kita bahas itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan, memberikan kesehatan dan memberikan kesempatan untuk kita semuanya untuk kita terus istiqomah belajar, mempelajari agama Allah, dan mudah-mudahan Allah menerima setiap amalan kita. Terakhir sebagai penutup sekali lagi, contoh-contoh itu bagian kecil dari apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi dalam dalam Al-Kabairnya di bab masalah syirik. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang demikian sehingga kemudian amal perbuatan kula lan panjenengan saged ketampi sah dening Allah Subhanahu wa taala ngenjang teng akhirat, boten kemudian kita sia-sia semuanya. Nasr minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa rabbana bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Yen ngapunten wonten kelenta-kelentupun, wonten manfaatnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.